PSD 17 perbincangan santai dengan satu tokoh dengan 17 pertanyaan pada sore hari ini. Dan masih ditemani oleh Bung Adityo Nugraha Perdana nih, yang merupakan caleg dari Partai Gerindra untuk Dapil Jabar 3 nomor urut 7 nih ya. Dan kalau kita pertanyaan pertama nih untuk Bung Adityo, Bung Adit, ya, apa sih sebenarnya background dari Bung Adit sendiri itu seperti apa kalau bisa diceritakan? Oke, kalau background pendidikan dulu mungkin ya. Oke. Background pendidikan gue, ini harus gue atau saya gue aja ya, karena gue caleg muda ceritanya dan memang masih muda. Gue dulu kuliah di FISIP UI, jurusannya sosiologi. Oke. Gue waktu itu angkatan 2003 dan lulus 2007. Itu kalau dari sisi pendidikan S1. Kalau dari sisi pendidikan SD sampai SMA itu gua di Regina Pacis Bogor. Makanya gue juga maju dari Bogor karena memang gua lahir besar dan sampai sekarang tinggalnya di Kota Bogor. Karena itulah gua mewakili masyarakat di sana. Kalau untuk organisasi gue memang sudah banyak aktif dari sejak SMP. Tapi terutama juga waktu di kuliah gue banyak aktif misalnya di BPM FISIP UI, terus di organisasi-organisasi lain juga ada. Dan yang pasti kalau untuk bergabung di Gerindra sendiri, gue bergabung sejak akhir 2008. Jadi memang menjelang pemilu 2009 waktu itu. Kebetulan gue dipercaya untuk mendirikan Tunas Indonesia Raya cabang Kota Bogor. Nah, gue menjadi ketua pertamanya sampai 2000, sekarang udah 2014 ya, 2012 akhir berarti. Sejak 2013 awal gue jadi Kepala Bidang Ekonomi Kerakyatan di Tidar DKI Jakarta. Yang sampai sekarang memang kalau Tidar DKI Jakarta membawahi Jabodetabek. Kecuali Tangerang. Ya, seperti itulah kira-kira backgroundnya. Kalau dilihat dari sejarahnya nih, kenapa lo sendiri, Bung Adit, tertarik atau interest untuk bergabung di Partai Gerindra dari tahun 2008? Apa sih sebenarnya alasan lo untuk gabung di Partai Gerindra sebenarnya? Ya, kalau ketertarikan gue di bidang politik memang sebenarnya sudah sejak lama. Di keluarga gue memang ada beberapa yang backgroundnya Katolik, politik, terutama bapak ibu gue, tapi nggak terlalu signifikan sih sebenarnya. Tapi memang gue akhirnya punya ketertarikan sejak kelas 4 SD. Sejak kelas 4 SD itu gue mulai mempersiapkan diri lah, boleh dibilang. Mulai dari bacaan ya, gue mulai rajin baca koran, rajin baca buku, ikut organisasi segala macam, terus menerus sampai akhirnya gue merasa ketika lulus kuliah gue sempat bekerja, gue merasa gue harus mewujudkan cita-cita gue yang sejak SD itu untuk terjun di dunia politik. Gue waktu itu 2008 kan memang menjelang pemilu ya, 2009 gue bersama teman gue masih ingat namanya Flavianus, itu berusaha untuk mencari-cari partai apa nih yang pas untuk gue bisa masukin. Gue nggak ingin asal masuk gitu loh, atau cuma sekedar hitung-hitungan, wah partai ini kayaknya kuat, partai ini kayaknya keren atau apa. Dan akhirnya dari sekian partai gue mulai menyusutkan dan jatuhlah pilihan gue terhadap Partai Gerindra. Kenapa? Karena gue pertama memang gue senang dengan sosok pemimpin yang ada di dalam Partai Gerindra, itu Pak Prabowo Subianto. Itu memang yang paling pertama istilahnya menarik perhatian gue. Tapi makin lama gue juga gue mempelajari visi misinya, terutama bagaimana Partai Gerindra memperjuangkan ekonomi kerakyatan, yang sangat menarik menurut gue. Karena ekonomi kerakyatan itu kan bukan yang ingin hanya memenangkan buruh masyarakat bawah atau apa, tapi bagaimana seluruh kelas sosial ekonomi itu bisa mendapatkan tempat yang setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk ekonomi di Indonesia ini. Juga bagaimana supaya perekonomian Indonesia bisa menjadi lebih fair untuk seluruh masyarakat. Banyak juga hal yang begitu menarik di Partai Gerindra. Juga gua terlibat di pergaulan internalnya yang begitu menghargai banyak perbedaan suku, agama, ras, apapun itu begitu diterima dan diberikan kesempatan. Dan yang paling menarik sekarang sebenarnya adalah Partai Gerindra merupakan salah satu partai, ya mungkin kalau gue bilang satu-satunya agak terlalu berlebihan, tapi salah satu partai yang memberikan kesempatan untuk anak-anak muda, beneran anak muda, karena benar-benar di bawah 35 bahkan di bawah 30 untuk berkarya di partai tersebut, baik sebagai pengurus, baik sebagai sekarang calon legislatif atau posisi-posisi lainnya.
Itu kira-kira yang melatar belakangi gue sehingga gue memilih untuk masuk ke Partai Gerindra. Oke, kalau misalnya dilihat dari sekarang ini, untuk pandangan lo sendiri tentang Partai Gerindra dan pandangan lo tentang Prabowo Subianto sampai detik ini seperti apa sih, kalau bisa dibagi sama sahabat pendengar semuanya? Oke, kalau terhadap sosok Pak Prabowo Subianto, tentu saja bukan hanya karena gue sebagai kader Partai Gerindra, apalagi sekarang gue nyalek di Partai Gerindra sehingga gue bilang gue mendukung Pak Prabowo. Betul. Tetapi gue melihat bahwa memang Indonesia membutuhkan sosok seperti Pak Prabowo, sosok pemimpin dan sosok presiden. Kalau dibilang pemimpin aja bisa formal nggak formal, tanpa mandat atau apa, tapi kita butuh pemimpin yang memang memimpin mendapatkan mandat dari masyarakat sebagai presiden. Kenapa? Karena Pak Prabowo Subianto pertama selalu memang concern terhadap apa yang ingin dilakukannya. Jadi bukan sekedar pencitraan, bukan sekedar memoles dirinya di iklan atau apa, tapi selalu dari sejak pemilu 2009 bahkan selalu jelas kalau beliau memimpin, kalau Partai Gerindra mendapatkan kesempatan memimpin, apa yang akan dilakukan itu jelas. Seperti sekarang kita sudah punya 6 program aksi transformasi bangsa untuk Indonesia Raya. Itu yang pertama. Dan juga Pak Prabowo Subianto secara pribadinya itu memiliki ketegasan dan keberanian untuk memimpin Indonesia. Bukan sekedar berani memimpin saja, tetapi ya mau nggak mau kita harus akui kadang-kadang masyarakat kita nih harus dijitak dikit lah atau ditoyor-toyor dikit supaya lebih disiplin. Kita lihat bagaimana Ahok sebagai salah satu kader Partai Gerindra juga sering kali keras terhadap DKI Jakarta. Kita butuh sosok pemimpin level nasional. Pengalaman-pengalamannya baik di dunia militer, dunia bisnis, dan dunia olahraga, sosial budaya juga begitu banyak. Sehingga kita nggak bisa asal pilih pemimpin yang hanya mungkin populer saja, tetapi kita harus melihat rekam jejaknya dan kredibilitasnya ke depan apakah bisa atau enggak. Dan sampai saat ini, dan gue yakin Pak Prabowo Subianto bahkan akan bisa untuk menjadi presiden yang baik untuk bangsa Indonesia ini, untuk negara Indonesia. Oke. Itu kalau untuk Pak Prabowo-nya ya. Iya. Kalau untuk Gerindra memang harus diakui, gue sebagai pengurus juga, gue melihat pasti banyak yang perlu diperbaiki lah dari sisi organisasi. Betul. Kita nggak bisa menafikan hal tersebut, tidak ada organisasi yang sempurna juga. Tetapi yang sangat gue senang adalah Gerindra ini selalu ingin berkembang dan memberikan, seperti yang gue bilang tadi, memberikan kesempatan untuk anak-anak muda. Dan gue yakin Partai Gerindra ini tidak seperti yang orang pikirkan hanya untuk mendorong Pak Prabowo menjadi presiden, tetapi ini benar-benar sebagai partai yang memang dilahirkan, didirikan untuk bangsa Indonesia ini terus menerus dan akan terus ada regenerasi. Mungkin orang ngelihat sekarang Pak Prabowo aja, tapi ketika orang datang ke Partai Gerindra, lebih mengenal Partai Gerindra, atau gak usah jauh-jauh deh, naik ke lantai 3 ini tempat kita siaran, akan kelihatan bagaimana soal jiwa mudanya partai ini yang akan terus hidup sampai kapanpun demi Indonesia Raya. Dan gua harap memang Partai Gerindra kita juga harus berusaha terus supaya Partai Gerindra benar-benar menjadi partai yang beraksi nyata, yang memiliki program-program jelas. Setidaknya itulah kalau untuk Partai Gerindra. Oke, kalau kita ngomongin tentang di daerah pemilihan lo nih, yang ada di Kota Bogor dan Kota Cianjur, antusias dari masyarakat semuanya untuk menyambut kedatangan dari Partai Gerindra tuh gimana sih? Antusias dan senangnya kalau misalnya lo lihat sendiri dari kacamata lo sendiri sampai detik ini seperti apa? Oke, sampai detik ini masyarakat sangat antusias ya terhadap Partai Gerindra, bahwa memang kita perlu kerja keras ya, namanya pemilu kan suara bisa lari bisa apa. Betul. Tapi setidaknya sampai sejauh ini semua orang beranggapan memiliki pandangan positif, sangat positif terhadap Partai Gerindra. Paling pertama memang harus diakui karena sosok Pak Prabowo yang masih begitu dibanggakan oleh kita dan masyarakat luas. Yang kedua adalah bagaimana Partai Gerindra memiliki nama baik karena tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi. Betul. Sampai sejauh ini sih kalau dari pandangan gue, dari 9 partai yang ada, yang bukan pandangan lagi, dari pengamatan gue melihat di media massa, sampai sejauh ini Partai Gerindra tinggal satu-satunya partai yang belum pernah tersangkut sama sekali. Betul. Ada partai satu lagi, tapi kemarin sempat kesandung sedikit sih, nggak tahu gimana kabarnya itu. Kayaknya itu. Jadi memang masyarakat sangat banyak yang antusias dan
ingin memilih Partai Gerindra berikut Pak Prabowo Subianto, tapi memang harus kita kejar terus dengan kerja keras kita supaya semakin yakin, semakin banyak, karena tentu kita tidak bisa santai aja di dalam pertarungan 2014 ini. Betul. Apalagi Pak Prabowo kan selalu bilang kita harus jadi pejuang politik, bukan politisi aja. Itu. Nah, kalau kita ngomong tentang pencalekan lu ini, Bung Adit, sebenarnya sampai sejauh mana sih, maksudnya bisa diceritain nggak sih tentang lo sampai ditetapin Ya. menjadi DCT dari Partai Gerindra untuk Jabar 3 nomor urut 7 itu seperti apa sih, kalau bisa diceritain prosesnya seperti apa sampai lo bisa ditetapin tuh gimana? Ya. Mungkin proses penetapan caleg di Partai Gerindra salah satu yang terpanjang di antara partai-partai lain ya. Betul. Seingat gue mungkin agak kurang ingat waktu-waktu persisnya ya. Tapi waktu Januari 2013 kan sudah Januari atau Februari awal. Iya. Februari awal itu sudah dibuka ke media massa bahwa Partai Gerindra membuka kesempatan untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk yang mau maju caleg, tentu saja dengan proses seleksi. Nah, pada saat itu gua menjabat sebagai wakil ketua DPC Gerindra Kota Bogor, merasa gua kan memang ingin terjun ke politik ya. Ini saatnya, ini salah satu saatnya bahwa gua harus mencoba untuk terjun ke politik real, politik yang memang pertarungan ya, bukan sekedar menjadi pengurus, bikin program apa ini. Akhirnya gua mendaftarkan diri untuk maju sebagai caleg DPR RI. Ikut seleksinya. Waktu itu kalau nggak salah dapat bocoran sedikit dari Pak Edi Prabowo untuk dapil gue sendiri 70 lebih atau nyaris 80 lebih malah yang ikut seleksi untuk dapil gue. Dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, gue termasuk dalam 9 orang yang lolos seleksi. Sepertinya gue termuda deh di antara 9 orang itu. Kurang tahu juga nomor 9 itu umurnya berapa, tapi setidaknya sampai sekarang gue masih yang sepertinya termuda lah di 9 orang itu, sehingga ikut seleksinya, ditetapkan menjadi DCT. Dan memang sejak DCS pun gue mulai terjun ke masyarakat, walaupun lebih intens lah sebelumnya udah, tapi sekarang lebih intens, terutama pas DCT ini juga, dan makin mendekatnya makin intens bareng-bareng masyarakat melakukan sesuatu dan mengkampanyekan diri sendiri, Partai Gerindra, dan Pak Prabowo Subianto juga. Oke, kalau apa sih yang lo rasain sampai yang lo rasain tuh setelah lo ditetapkan menjadi daftar calon tetap dari Partai Gerindra, apa yang lo rasain sebenarnya? Begitu ditetapkan, waktu itu gue masih inget, gue diteleponnya malam-malam. Betul. Diteleponnya, enggak deh, kalau DCT kan udah dipublish KPU ya. Betul. Waktu dinyatakan gue lolos sebagai caleg dari seleksi itu, ditelepon malam-malam, gue dua perasaan sih, antara seneng tapi ada deg-degan juga. Seneng karena berarti gue sudah melewati proses seleksi yang gue sadar betul bukan seleksi yang gampang, bukan yang gampang dan main-main. Gue udah lolos, merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan tersendiri bagi gue, dipercaya untuk maju di usia semuda ini, maju untuk tingkat DPR RI. Tapi di sisi lain, jujur gue ya sampai sekarang juga masih ada deg-degan setiap harinya bahwa wah ini harus berjuang terus gitu loh. Betul. Tapi ya kita nggak bisa karena deg-degan atau takut atau apa itu menjadi menghambat kita. Justru itu harus menjadi motivasi kita, gue terus, supaya terus menerus bahwa hati masyarakat bisa dimenangkan dengan kinerja nyata kita. Hati masyarakat bisa dimenangkan dengan kehadiran kita langsung berada di tengah mereka, bukan sekedar nyebar stiker, nempel poster, atau masang spanduk baliho besar-besar. Tapi bagaimana gue bisa hadir di tengah masyarakat, gue ketemu satu persatu ketua RT, RW, bahkan warganya, gue ketemu dengan komunitas-komunitas anak muda, komunitas warga, itu gue lakukan semua supaya benar-benar gue bisa merasakan apa yang mereka rasakan, dan gue juga merupakan bagian dari mereka, supaya bisa memenangkan Partai Gerindra dan Pak Prabowo Subianto nanti. Di 17 perbincangan santai dengan satu tokoh dengan 17 pertanyaan pada sore hari ini, dan masih bersama Bung Adit Anugrah Perdana yang merupakan caleg dari Partai Gerindra Jabar 3 nomor urut 7. Dan kalau kita mau ngomong tentang dapilnya nih Bung, sebenarnya di Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur tuh karakter masyarakatnya tuh seperti apa sih sebenarnya, kalau bisa dibagi sama kita, karakter dari mereka tuh seperti apa?
ini yang unik ya. Gue berada di dapil yang terdiri dari satu kota dan dua kota lah. Itu beda karakternya antara Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Kalau Kota Bogor sebagai salah satu kota satelitnya Jakarta, memang gaya hidupnya, pola pikirnya itu udah agak mirip-mirip Jakarta lah. Dalam arti ketika gue berkampanye, gue bisa menggunakan Twitter, gue bisa menggunakan Facebook dengan cara-cara yang dialogis dan lain-lain. Itu boleh dibilang bisa mengena lah ke Kota Bogor. Tapi kalau di Kabupaten Cianjur itu tingkat penggunaan media sosial belum terlalu besar ya. Facebook memang cukup besar, Betul. tetapi tidak seaktif di Kota Bogor. Sehingga memang dari karakteristik sisi pekerjaannya juga mereka lebih banyak di pertanian, peternakan. Ini beda jauh dengan Kota Bogor yang karyawan, profesional atau pelajar juga. Ini pendekatannya memang unik. Dua di satu dapil, dua tempat dengan caranya berbeda. Itu yang memang benar-benar harus disiasati. Tapi memang gue mengambil segmen, gue ingin fokus untuk kampanye itu terutama ke anak-anak muda. Di sini ya kira-kira usia 17 sampai usia 35 lah. 35 tuh udah mentok. Ini bukan berarti gue tidak berkampanye kepada kelompok usia lain. Betul. Tetapi yang menjadi fokus gue kelompok usia tersebut. Di sinilah gue bisa menarik kesamaan bahwa memang kalau anak-anak muda dimanapun mereka berada sebenarnya mereka menyukai yang namanya seni, budaya, olahraga, dan lebih mudah untuk diajak berdiskusi. Selain itu juga kalau anak-anak muda masih memiliki idealisme sehingga nggak terlalu berat untuk melawan money politik, untuk melawan istilahnya oportunisme di kalangan anak muda. Itu tinggal kita dekat dengan mereka, kita ajak berdiskusi, itu masih lebih mudah. Tapi memang loyalitas anak muda tidak seloyal usia ke atasnya. Betul. untuk pilihan politik ya. Iya. Sehingga kita memang harus gue di sini harus terus mengembangkan komunikasi dengan mereka, harus intens, harus ngebalesin mention mereka satu persatu atau banyak lah yang gue kerjakan untuk fokus ke anak muda itu tadi, dan juga dengan permasalahan mereka, karena anak muda kan bukan hanya pelajar Betul. atau mahasiswa saja, tetapi yang lagi nyari kerja, yang masih pengangguran. Itu banyak yang harus yang gue temui, dan gue berusaha, kalau gue tidak pernah menawarkan sesuatu yang instan dan kesannya bahwa gue sebagai caleg seperti dewa, tetapi bagaimana kita duduk bersama, kita lihat masalahnya apa, kita pecahkan bersama-sama. Jadi bukan gue tiba-tiba ngasih uang, ngasih kerjaan atau apa, tapi benar-benar kita cari solusi bersama supaya solusi yang kita temukan juga solusi yang berkelanjutan. Bukan hanya saat gue nyalek aja mereka menemukan solusi jangka pendek, tapi terus-menerus sampai ya setidaknya 2-3 tahun ke depan, syukur-syukur lebih panjang dari itu. Oke, kalau dari segi permasalahan-permasalahan apa sih yang lo temuin setelah lo lihat nih Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur tuh, permasalahan-permasalahan apa yang menurut lo ini nanti yang bakal gue selesain? Oke, kalau ya tadi balik lagi, gue pendekatan utamanya ke anak muda ya. Pertama, mereka belum mendapatkan ruang kreasi yang sesuai dengan minat, bakat, dan ke bidang mereka. Organisasi-organisasi yang ada yang sebenarnya diharapkan bisa menjadi wadah mereka untuk untuk berkreasi, untuk memfasilitasi mereka mengembangkan karya-karyanya atau ide-idenya, itu akhirnya terjebak dalam rutinitas organisasi biasa. Dengan musyawarah-musyawarahnya, dengan rapat-rapatnya, dan ada juga organisasi-organisasi yang akhirnya cuma ngejar-ngejar proyek-proyek pemerintah. Itu juga ada gitu loh. Ya, ini yang akhirnya gue temukan bahwa mereka juga menginginkan bahwa ada banyak wadah-wadah yang kalau bisa formal bagus, tidak formal dalam bentuk komunitas pun tetapi mendapatkan perhatian dari sisi pemegang kebijakan terutama, itu mereka sangat ingin hal-hal seperti itu. Itulah yang ingin gue jembatani. Jadi misalnya ada komunitas fans bola, klub-klub bola Eropa, gimana gue ya
memfasilitasi mereka bisa mendapatkan ruang kreasi gitu loh, ruang kreasi, dan bisa kontak dengan pemegang-pemegang kebijakan, terus terhadap mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bogor yang bisa untuk mensupport kegiatan-kegiatan mereka. Seperti itu, gue fokus terhadap anak muda memang. Dan juga ada masalah-masalah seperti pendidikan juga menjadi salah satu fokus gue. Bagaimana fasilitas Kota Bogor ya, gue yang udah gue banyak puterin di Kota Bogor, bahkan di Kota Bogor yang dekat dengan Jakarta yang kesannya perekonomiannya sudah cukup baik, itu banyak fasilitas-fasilitas pendidikan yang masih kurang bagus. Misalnya toiletnya sangat parah, toilet satu sekolah, atau tidak punya perpustakaan. Ada perpustakaan, buku-bukunya terbitan 80-an awal atau ini. Itu yang menyedihkan itu, dan itu memang banyak terjadi di Kota Bogor, dan terjadi juga bahkan di sekolah-sekolah terutama di sekolah-sekolah swasta yang kurang mendapatkan dana-dana bantuan pemerintah, dan juga yayasannya tidak terlalu kuat. Padahal bayar bagaimanapun semua begitu banyak anak bangsa yang bersekolah di sekolah-sekolah tersebut. Itu yang dua hal tersebut yang menjadi istilahnya menjadi titik tekan gue selama berkampanye. Gitu. Dan kalau solusi yang nanti lo bakal lakuin, kalau misalnya lo menjadi salah satu anggota DPR RI yang mewakili Jabar 3, solusi apa sih yang bakal lo lakuin untuk mengatasi semuanya itu nantinya? Di sini yang sebenarnya gue temui juga banyak masyarakat yang belum bisa membedakan fungsi dan kewenangan antara eksekutif dan legislatif. Jadi mereka seringkali menyampaikan aspirasi berharap gue seperti seorang wali kota atau seorang gubernur yang bisa APBD-nya akan begini, sekolah akan gratis, perbaikan. Tentu tidak bisa. Gue legislatif, apalagi gue di tingkat pusat, tentu ruang geraknya berbeda. Jadi sehingga apa yang gue rencanakan untuk masalah-masalah tersebut, yang pertama bagaimana gue bisa, ketika gue terpilih sudah pasti gue punya power politis. Gue juga kenal dengan Kang Bima Arya sebagai wali kota terpilih yang akan dilantik besok. Gue juga kenal dengan banyak birokrasi yang ada di Bogor. Dengan power yang gue miliki, bagaimana gue bisa memotret kondisi real dan menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Karena tentu saja kewenangan gue, fungsi gue sebagai legislatif di tingkat pusat itu tidak akan menyentuh langsung ke Kota Bogor atau Kabupaten Cianjur. Tetapi bagaimana gue bisa membangun jembatan dengan power gue yang ada, dengan jaringan gue yang ada untuk membantu mereka. Itu kalau dari sisi terhadap pemangku kebijakan ya, pemegang kebijakan di Kota Bogor. Tapi selain itu juga gue menekankan terhadap tim gue juga, terhadap teman-teman yang mendukung gue, bahwa gue ingin kegiatan-kegiatan yang gue lakukan selama ini, baik sebelum masa kampanye dan terutama semasa kampanye ini kita harus usahakan sekuat tenaga agar bisa berjalan terus walaupun tidak dalam masa kampanye, terpilih atau tidak terpilihnya gue. Kita sudah menemukan banyak tim gue yang baru bertemu dengan masalah-masalah tersebut, sehingga gue menggugah mereka. Kita udah ketemu ini, kita berusaha membantu mereka terus-menerus terpilih atau tidak terpilih, sehingga kedepannya gue akan banyak melibatkan elemen-elemen masyarakat yang gue temui. Apalagi gue punya dana-dana, misalnya salah satunya dana reses yang selama ini nggak tahu kemana. Mungkin itu bisa dialokasikan memang untuk membuat program-program yang berkesinambungan. Jadi itu boleh dibilang sebagai dana stimulan lah, bagaimana gue bersama tim kedepannya bisa membantu, dan makin banyak orang-orang yang kita punya masalah ini di Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Kalau kita bisa bersama-sama mengatasi dan tidak hanya menyerahkannya kepada pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, masalah-masalah ini akan lebih cepat terselesaikan. Peran serta masyarakat di sini sangat dibutuhkan. Gue ingin menjadi seorang agent of change, ingin menjadi seorang yang bisa mengajak banyak elemen-elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut, baik terpilih maupun tidak terpilih sebagai legislator. Tetapi tentu saja gue selalu mengingatkan, kalau gue terpilih tentu gue memiliki power, gue memiliki dana yang bisa gue alokasikan untuk mempercepat dan menggerakkan program-program yang kita rencanakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Kalau misalnya cara-cara lo sendiri untuk sosialisasi ke
Jabar 3 tuh cara-cara seperti apa yang lo lakukan pendekatannya ke masyarakat? Oke, kalau pendekatan langsung ke masyarakat ya, yang pertama paling awal dulu adalah gue mengaktifkan media sosial gue. Oke. Artinya benar-benar gue merespon, gue berinteraksi dengan followers gue, dengan dengan yang masuk ke mention gue. Oke. Gue juga sering men-tweet hal-hal yang menarik untuk segmen umur atau target-target pemilih yang gue sudah canangkan. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, gue di sini tidak memiliki kekuatan finansial yang yang besar, yang benar-benar bisa kampanye jor-joran atau apa. Betul. Tetapi gue menyusur kembali jaringan ketua RT dan ketua RW yang memang sudah sejak 2008 ketika gue bergabung dengan Partai Gerindra memiliki kedekatan dengan gue. Selama 2008 sampai menjelang 2014 kan gue memang banyak kegiatan di Tidar maupun Gerindra. Betul. Gue hanya mengontak balik mereka, bersilaturahmi lagi dengan mereka. Mereka merasa oke, kita udah kenal dengan Mas Adit. Mas Adit juga sudah pernah membantu kami, bukan masalah membantu tapi interaksinya itu diperkuat kembali. Betul. Sudah ada tapi kembali diperkuat. Ya syukur mereka menerima dengan baik. Oke. Mereka juga banyak membantu dan mudah-mudahan bisa, kalau kita bicara pemilu pasti suara, mudah-mudahan bisa terkonversi menjadi suara yang real. Itu yang kalau dari sisi kewilayahan. Oke. Tapi gue juga melakukan pendekatan terhadap komunitas-komunitas, organisasi-organisasi. Itu gue dekati dalam arti yang memang gue datang, gue melihat apa masalah mereka, bagaimana cara menemukan solusinya. Setidaknya gue menyempatkan diri. Kalau gue tidak punya uang, setidaknya gue punya waktu yang bisa gue alokasikan untuk mendengarkan mereka. Betul. Untuk bekerja sama dengan mereka, dan untuk membangun Kota Bogor maupun Kabupaten Cianjur bersama-sama dengan mereka. Itu. Oke, kalau misalnya tadi lu udah bilang sendiri lu ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan komunitas. Sebenarnya apa sih yang disampaikan, permasalahan apa aja yang disampaikan sama masyarakat ke lo, itu apa aja kira-kira? Kalau masyarakat umum boleh dibilang selalu ekonomi ya. Oke. Kalau tadi yang RT RW itu dari dampak dari sisi ketidakmampuan ekonomi atau lemahnya ekonomi, mulai dari tidak bisa bayar uang sekolah. Di Bogor sekolah itu gratis hanya sampai SMP teorinya. Oke. Teorinya. Pada prakteknya masih banyak pungutan-pungutan lain juga yang mereka harus bayar. Terus bagaimana rumah mereka sangat tidak layak huni, atau satu rumah dengan 2 ruangan sampai ditempati oleh belasan orang itu ada. Itu dari sisi ekonomi banyak dampak-dampak rentetannya lah. Sisi kesehatan juga mereka tidak mampu atau apa. Tapi kalau permasalahan dari sisi anak muda itu sih, mereka tidak punya ruang sih. Mereka merasa tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan istilahnya potensi mereka, sehingga sebenarnya dampak berikutnya yang gue sayangkan, mereka akhirnya menjadi terjebak. Kalau mereka anak yang berasal pada kalangan menengah ya, mereka pada terjebak pada kondisi ya sudah, yang penting gue sekolah, gue selesai sekolah, gue selesai kuliah, kerja untuk diri sendiri, tetapi tidak memberikan feedback kembali ke masyarakat. Itu yang ingin sebenarnya dalam tanda kutip gue lawan. Bagaimana anak-anak muda memiliki suatu kesadaran bahwa setiap anak bangsa ini juga harus berkontribusi terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Betul. Nah, makanya ruang-ruang kreasi, kemungkinan lain selain yang seperti itu tadi, mereka bisa jalankan dan bisa bermanfaat untuk wilayah mereka masing-masing. Oke, kalau misalnya kita tanya visi misi lo buat Jabar 3 tuh apa sih sebenarnya? Kalau visi misi, gue ada 1 misi dan 3 misi ya. Kalau visi kan pasti ini ya. Betul. Mungkin gue buka contekan dikit karena gue akan bacain, tetapi bukan berarti gue supaya pas saja. Nanti akan gue jabarkan. Yang pertama untuk visi itu adalah menjadi wakil rakyat yang aspiratif, sinergis dengan konstituen dan elemen pemerintahan di daerah pemilihan gue, yaitu di Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Kenapa gue punya visi ini? Sebenarnya gue terlibat cukup aktif menjelang pemilihan wali kota Bogor yang kemarin waktu September. Di situ gue bertemu dengan kandidat-kandidat yang akan maju, beberapa kandidat yang akan maju.
Dan beberapa kandidat juga punya pengalaman langsung dengan pemerintahan kota. Betul. Mereka mengeluhkan bahwa anggota-anggota DPR atau caleg-caleg DPR yang kemudian terpilih biasanya seperti lupa terhadap daerah pemilihan mereka. Kalaupun mereka turun ke daerah pemilihan itu hanya sekedar untuk Simbolis ya. turun melakukan apa ya istilahnya ngundang masyarakat, ngasih makanan, apa sih dialog-dialog yang seperti itu. Tetapi tidak ada sinergisitas dengan pemerintah kota, baik dengan wali kota, dengan DPRD-nya langsung atau apa, tidak, kurang ada sinergisitas lah seperti itu. Sehingga gue pikir, oke, kalau gue terpilih nanti, gue tidak mau menjadi sekedar orang pusat yang duduk di atas antang-antang bikin undang-undang, bikin apa, hanya mikirin negara, tetapi gue juga punya kewajiban terhadap daerah pemilihan gue juga harus berinteraksi dengan seluruh elemen masyarakat, elemen LSM dan juga pemerintahan. Gue harus kembali ke daerah pemilihan gue secara rutin, bukan hanya simbolis, bukan hanya pada masa reses. Gue juga tinggal di kota Bogor. Gue harus terus-menerus berada di situ dalam arti bagaimana gue memberikan kontribusi dengan power gue yang sudah ada di DPR RI itu. Kalau untuk misi yang pertama adalah menjadi wakil rakyat yang senantiasa menyerap aspirasi masyarakat melalui pertemuan langsung, sosial media ataupun beragam media dan metode lainnya. Betul. Nah, di sini gue juga melihat bahwa kok banyak ya real banyak caleg-caleg yang gaptek. Dengar Twitter aja malas, dengar Facebook malas. Betul. Atau Facebooknya ada tapi nggak diurus. Iya. Ya nggak terelakkan mungkin hal seperti itu, tapi sebenarnya hal itu media sosial dan media-media lain sangat apa ya istilah sangat berkontribusi untuk kita sebagai wakil rakyat. Bagaimana kita bisa mendengarkan, bagaimana masyarakat bisa langsung berinteraksi dengan kita. Itu yang jadi saluran-saluran penyampaian aspirasi terhadap gua itu tidak hanya melalui tatap muka langsung, tetapi gue buka seluas-luasnya. Mungkin keberadaan fisik gue sudah tidak bisa seintensif ketika gue tidak menjabat, tetapi gue menyediakan saluran-saluran yang memang orang bisa akses. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun sinergitas dengan elemen pemerintahan di daerah pemilihan untuk memaksimalkan pembangunan di kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Seperti yang tadi gue bilang, gue tidak ingin menjadi orang pusat saja, tetapi gue bisa terus bersinergi dengan pemerintahan dan elemen masyarakat di kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Yang ketiga, mendorong aktifnya beragam organisasi dan elemen kemasyarakatan, terutama elemen kepemudaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Nah, di sini tadi yang gue bilang, gue ingin supaya gue bisa menjadi motor supaya organisasi-organisasi masyarakat, terutama organisasi kepemudaan itu berperan aktif dalam pembangunan di kota Bogor dengan berbagai macam cara, dengan interaksi gue dan dengan fasilitas-fasilitas gue yang ada dan dengan pemerintahan kota Bogor. Jadi jangan mereka cuman ada ketika menjelang musyawarah kota KNPI, hanya menjelang hajat-hajat politik lain, tetapi bagaimana mereka bisa melebur dengan masyarakat dan menjadi wadah anak muda juga. Itu. Oke, kalau misalnya dari segi kita tahu sekarang ini memang pemilu 2014 itu sangat menggunakan media sosial untuk melakukan kampanye nih, Dit. Ya. Nah, lu sendiri ngelihat pada tahun 2014 ini pengaruh dari media sosial itu menurut lo sendiri seperti apa sih sekarang? Kalau misalnya pengaruh secara tepat ya mungkin harus ada data-data pendukung ya. Betul. Tetapi kalau melalui pengamatan gue sendiri, setidaknya media sosial itu sangat berpengaruh terhadap penggiringan opini masyarakat yang ada di tengah masyarakat. Untuk segmen umur tertentu, umur-umur yang aktif di sosial media kalau tidak salah, terutama yang paling aktif tuh 17 sampai 30, di atas 30 mungkin nggak terlalu tapi ada lah. Itu memang referensi mereka bahkan lebih banyak dari media sosial. Setelah itu mereka akan menggali lebih dalam, tapi awalnya tetap media sosial. Makanya memang kekuatan kampanye di media sosial baik oleh partai politik, baik oleh caleg, oleh capres atau siapapun itu memang harus dimulai dan terintegrasi satu sama lain. Seperti Gerindra ya, kita tahu punya channel YouTube, punya Twitter, punya Facebook yang terus-menerus dengan serius untuk di maintain, itu sangat baik. Oke, kalau misalnya kita ngomong tentang sosialisasi yang lo lakukan, ada kendala-kendala
yang lo temuin nggak sih di lapangan itu pas lo ngelakukan sosialisasi? Kendala yang gue temui terutama kalau ke level ke wilayah ya, terutama langsung bertemu dengan masyarakat itu biasanya pertama itu masyarakat belum mengerti fungsi legislatif dan eksekutif. Iya. Ya, tapi gue menempatkan diri pada ya sudah, gue mendengarkan, akhirnya gue menjelaskan lagi, sehingga kurang bisa terbangun suatu diskusi-diskusi yang ini ya, yang memang benar-benar sebenarnya dalam konteks majunya gue sebagai legislatif. Tetapi itulah tugas partai politik, itulah tugas kader-kader partai politik untuk terus mensosialisasikan, melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Memang itu. Yang kedua, gue sih jujur gue melihat bahwa ini peraturan KPU, peraturan pemilihan tuh mau ditegakkan gak sih? Sehingga jadi nggak bingung sendiri ketika gua mau gua melakukan sesuatu yang sebenarnya melanggar, tapi kok orang lain melakukan. Orang lain yang melakukan nggak ada sanksi. Betul. Di sisi lain gue juga ingin mencoba ingin supaya taat aturan gitu loh. Ingin taat aturan. Jadi seperti tidak fair ketika peraturan-peraturan itu tidak ditegakkan, apalagi ketika gua tahu seorang menteri yang maju caleg di wilayah di dapil gua itu melanggar berkali-kali, dan kok kayaknya sanksinya cuma teguran-teguran yang nggak jelas ya. Betul. Gitu loh. Menurutku kalau udah berkali-kali diskualifikasi, mau dia menteri sekalipun atau incumbent-nya legislatif, itu cenderung seperti lolos dari pengamatan. Itu yang menurut gue salah satu masalah yang real, yang harusnya kalau memang mau fair ini ya harus diperjelas gitu loh. Terus yang ketiga, sebenarnya memang harapan masyarakat terhadap money politik masih ada. Betul. Masih ada, walaupun memang tidak terlalu tinggi, tetapi masih ada, dan itu yang harus disadarkan bahwa jangan sampai dalam tanda kutip menjual suara mereka yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk setidaknya 5 tahun ke depan. Bahkan ketika kita berhasil memilih pemerintahan yang tepat, presiden yang tepat, legislatif yang tepat, dampaknya bukan cuma 5 tahun itu aja, ke depannya akan ada dampak juga gitu. Kalau misalnya lo ngomong tentang money politik sendiri, tanggapan lo tentang money politik itu gimana sih, Dit? Oke. Untuk money politik gue sangat menolak. Gue tidak mau melakukan money politik. Bahkan gue tidak setuju juga dengan anggapan bahwa terima uangnya jangan coblos kandidatnya. Money politik itu total harus kita lawan. Karena money politik itu akan seperti bola salju. Ketika masyarakat mau menerima uangnya dan tidak mencoblos kandidatnya, walaupun kondisinya seperti itu, tapi itu sudah membentuk mindset di para politisi yang ingin bermain kotor. Oke, gue money politik aja. Ketika semua berpikiran money politik atau sebagian besar berpikiran money politik, kos politik itu akan tinggi. Nah, ketika kos politik akan tinggi, apakah memang orang-orang kompeten yang akan duduk di jabatan-jabatan politis? Betul. Atau hanya orang-orang yang memiliki kekuatan finansial tapi tidak memiliki kompetensi untuk duduk di jabatan-jabatan politis tersebut? Betul. Sehingga gue sangat menolak. Gue tidak akan melakukan money politik, dan juga gue mensosialisasikan terhadap masyarakat jangan menerima money politik. Menerima pun jangan gitu loh. Gue sangat tidak setuju itu tadi, terima uangnya tidak coblos kandidatnya. Itu tolak, benar-benar tolak. Jangan sampai jual suara saudara teman-teman hanya murah tapi dampaknya besar. Ya berapapun money politik sebesar apa sih? Tapi dampak yang kita dapatkan bahkan lebih besar, 5 tahun. Kerugiannya sebenarnya jauh. Kalau dibilang harapan lo buat legislatif kedepannya itu seperti apa sih nanti ya? Legislatif kedepannya yang pertama memang berisi dari anggota-anggota dewan yang memang memiliki komitmen terhadap masyarakat. Jadi benar-benar mendengarkan apa sih keinginan masyarakat, bukan hanya terhadap arahan partai semata, karena ya tidak semua partai memiliki kepekaan juga, harus diakui seperti itu.
Setidaknya bagaimana legislatif ini bisa mendengarkan masyarakat, bisa bekerja keras untuk masyarakat, real, turun juga ke bawah. Hasil-hasil perundang-undangannya, kontrol yang dilakukan, maupun dari sisi kebijakan anggaran itu memang bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kita berbicara DPR RI tentunya ya, Betul. Terhadap seluruh masyarakat Indonesia, tidak memenangkan salah satu kelompok tertentu, baik kelompok agama, ras, apalagi partai politiknya sendiri, seperti itu. Jadi dan juga bisa menjadi mitra kritis terhadap pemerintah, terhadap eksekutif. Jadi mendukung kebijakan yang baik, tetapi juga tidak segan-segan mengkritik atau bahkan melawan kebijakan-kebijakan eksekutif yang memang tidak pro terhadap masyarakat. Oke, kalau misalnya nih ada pertanyaan seperti ini, Dit. Gue merupakan salah satu atau ada sahabat pendengar nih ya yang tinggal di Jabar 3 nih, Dit, ya. Jabar 3 mau itu di Kota Bogor atau di Kabupaten Cianjur. Dan dia punya pertanyaan, kenapa sih gue harus memilih Bung Adityo sebagai pilihan gue pada 9 April 2014 nantinya dibandingkan dengan caleg-caleg yang lain yang ada di 12 partai pada 2014 nanti itu apa? Ya. Sebenarnya yang paling mudah yang selalu gue sampaikan juga. Konteks kita mau memilih, kalau kita bilang kan wakil rakyat. Oke. Kalau kita milih wakil, berarti adalah orang yang benar-benar bisa kita percaya, orang yang benar-benar bisa mewakili kita. Okay. Nah, gue melihat DCT yang ada sekitar berapa? 80% lah, 80% lebih, malah mungkin 90% caleg yang maju itu tidak berdomisili di dapil. Tidak berdomisili di dapil. Bahkan ketika gue track CV-nya, banyak yang sekedar kayak ya belum pernah di Bogor sama sekali, atau cuma sekedar pernah setahun 2 tahun merasa bisa mewakili. Jadi kalau di sini kenapa memilih gue? Pertama adalah gue lahir, tinggal dan besar di Kota Bogor. Memang di Kota Bogor, bukan di Kabupaten Cianjur, tetapi gue akan sangat berusaha untuk bisa mewakili 2 kota tersebut, kota dan kabupaten tersebut. Dengan nyaris seumur hidup gue sempat di Bengkulu memang, tapi cuma sangat sebentar dan waktu kecil. Itu berada di Kota Bogor, gue sudah memahami karakteristik masyarakat Kota Bogor, gue memahami permasalahan-permasalahan di Kota Bogor, sehingga insya Allah gue bisa benar-benar menjadi wakil masyarakat Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Yang kedua itu tadi, gue akan membuka saluran-saluran untuk penyampaian aspirasi. Sekali lagi, fisik gue mungkin tidak akan seintensif sekarang berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi gue akan membuka saluran-saluran dan membuat sistem bagaimana masyarakat tetap bisa berinteraksi dengan gue, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya terhadap gue. Dan yang ketiga, gue itu masih muda, gue masih punya semangat, gue punya idealisme dan waktu yang cukup besar untuk terus berinteraksi dan bersama-sama masyarakat membangun. Dan sudah pasti gue sangat berjanji untuk tidak akan korupsi. Oke. Dan kalau misalnya gue punya waktu sekitar 1 menit atau 2 menit untuk lo memberikan kayak statement lah ya untuk sahabat pendengar yang ada di Dapil Jabar 3 dari sekarang, gue kasih. Ini kayak closing statement apa gimana nih? Iya, boleh. Oke. Untuk seluruh pendengar Indonesia Raya FM, terutama yang berada di daerah pemilihan Jawa Barat 3, yaitu Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, gue Adityo Anugrah Perdana akan berusaha untuk terus berjuang bersama Anda. Gue bukan politisi saja, tetapi gue juga pejuang politik. Gue akan bersama-sama masyarakat terus, sehingga gue untuk melayani masyarakat semua supaya bisa lebih maksimal lagi. Gue membutuhkan mandat dari masyarakat luas, siapapun Anda semua yang berada di Dapil, untuk nanti memilih gue pada pemilu 2014. Adityo Anugrah Perdana dari Partai Gerindra nomor urut 7. Oke, dan gue masih punya satu pertanyaan buat lo sebenarnya. Kalau dibilang sih pada pencalekan lo sekarang ini 9 April 2014, ya, lo yakin menang nggak sih sebenarnya? Kalau yakin harus yakin. Dalam hitung-hitungan di atas kertas, suara gue sudah cukup untuk melaju ke Senayan. Oke.
Tetapi itu kan di atas kertas. Betul. Dan waktu masih kalau nggak sekarang 79 hari ya. 77 lah, sekitar 77. Ya sekitar segitulah, berapa hari lagi menuju pemilu. Ini masih banyak yang bisa terjadi. Gue tidak bisa berpuas diri terhadap hitung-hitungan gue di atas kertas. Gue harus menjaga yang sudah ada, plus menambah yang belum gue dapatkan. Jadi gue sangat sadar bahwa dukungan tidak ada yang abadi. Gue harus mempertahankan apa yang sudah gue punya, sekaligus mendapatkan apa yang gue belum punya dalam bentuk dukungan dan suara. Gue akan terus jaga, gue akan terus bekerja keras, dan sampai pemilu 2014 terus berinteraksi secara intens. Setelah itu pun kita akan melakukan, gua dan teman-teman dan masyarakat akan melakukan komunikasi dan interaksi yang intensif, tetapi dengan konteks yang berbeda demi pembangunan. Yakin menang dong ya? Yakin harus. Oke, dan ini merupakan pertanyaan terakhir di programnya Perbincangan Santai dengan satu tokoh dengan 17 pertanyaan pada sore ini di program